Anjorang, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta. Apa kabar? Selamat malam, Pak. Selamat malam, April. Salam sehat dan semangat selalu. Salam sehat. Terima kasih, Pak, sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan juga kita sudah terhubung dengan Ibu Robiana Mojo, ahli keselamatan dan kesehatan kerja melalui sambungan telepon. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak April. Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Saya mau ke Pak Sarman terlebih dahulu. Pak Sarman, mengenai WFO 100% ini, menurut kacamata Anda, apakah sudah siap perusahaan-perusahaan di sektor esensial untuk menerapkan WFO 100% ini, baik dari segi protokol kesehatannya dan juga segi mekanismenya untuk menerapkan WFO 100% ini? Ya, kalau kita dari pengusaha, April, yang pertama bahwa memang kita lihat ya, bahwa PPKM yang telah dijalankan oleh kita bersama dengan pemerintah ternyata memang sudah sangat-sangat ampuh ya dalam menekan dan juga mengendalikan daripada kasus COVID-19. Apalagi di Jakarta sudah masuk dalam zona hijau. Nah, artinya ini mungkin tanda-tanda apakah pemerintah akan menurunkan levelnya menjadi level 3 dan WFO itu akan 100%. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Karena apa? Kalau kebijakan itu diambil oleh pemerintah, nah tentu ini akan lebih menggairahkan daripada ekonomi, lebih menggairahkan daripada bisnis. Karena kalau sudah WFO 100%, artinya karyawan pekerja mulai masuk, ini akan berdampak terhadap apa? Berdampak juga terhadap kunjungan mal, berdampak juga terhadap naiknya pengunjung-pengunjung restoran, kafe. Kemudian juga yang paling penting juga adalah, April, teman-teman kita daripada UKM-UKM, itu jumlahnya ribuan yang selama ini berjualan makanan dan minuman di gedung-gedung perkantoran, tentu mereka akan bisa buka dan mereka bisa berjualan, dan ini menjadi kabar baik untuk mereka. Yang jelas bahwa kami dari pengusaha, apabila memang pemerintah mengambil kebijakan itu, kami akan siap melaksanakan berbagai keputusan, berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pertama, misalnya mengenai seluruh pekerja-pekerja kita atau pengunjung-pengunjung daripada perkantoran itu harus divaksin. Okay. Ya, saya rasa kita sudah siap melaksanakan itu. Bahkan pengusaha-pengusaha yang lain seperti mal, restoran, kafe yang sudah 2 minggu sudah dibuka itu sudah melaksanakan. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah kami juga siap misalnya apabila bahwa dalam pelaksanaan daripada work for officer 100% ini jamnya dibatasi misalnya, kami juga siap. Termasuk jumlahnya, kalau tidak memungkinkan katakanlah 100% misalnya, kami juga siap, tapi syukur-syukur di 100%. Nah, termasuk kita akan mengaktifkan kembali yang namanya Satgas di masing-masing kantor kita untuk bagaimana agar seluruh karyawan kita, pekerja kita disiplin dalam melaksanakan prokes dan memastikan bahwa seluruh karyawan kita juga sudah pada posisi divaksin semuanya. Jadi kalau ditanya misalnya apakah sudah siap, kita dari pengusaha senantiasa siap dan siap selalu mendukung berbagai program pemerintah, apalagi dalam upayanya untuk kita bersama-sama memerangi daripada kasus COVID-19 ini, Mbak April. Baik, kalau kita tadi mendengar di segmen sebelumnya pemirsa mengenai bagaimana WFO 100% ini dampak atau faktor resikonya. Tadi ada ahli kesehatan masyarakat mengatakan kalau kita harus waspada untuk tidak terlalu cepat menerapkan 100%, lebih baik bertahap. Itu diamini juga oleh pakar ekonomi yang menyebutkan bahwa seharusnya yang utama atau yang terakhir menerapkan WFO 100% ini tempat-tempat perbelanjaan seperti mall dan juga pasar. Saya ingin bertanya kepada Bu Robiana, apakah Bu Robiana juga mempunyai pendapat yang sama? Ya, terima kasih April. Barangkali untuk uji coba ini adalah suatu upaya yang baik ya. Kita perlu dukung untuk kebijakan pemerintah tersebut. Namun saya sepakat tidak 100%, tetapi bertahap. Ya, barangkali dari 25%, kemudian 50%. Tentunya pemerintah sudah mempunyai pertimbangan yang kuat ya atas dasar perkembangan kasus yang mulai menurun, kemudian angka vaksinasi yang cakupannya sudah mulai meningkat ya. Namun memang perlu diwaspadai, makanya jangan 100% dulu karena super spreader masih terjadi di lingkungan perusahaan.
Dengan demikian tentunya penguatan pada level perusahaan, kemudian adanya sistem PDR ya, prevent, detect, response dari perusahaan itu wajib harus dioptimalkan. Jadi ada tanggung jawab perusahaan itu pada level yang mana, kemudian ada tanggung jawab pada pekerja atau pada karyawan pada tingkatan yang seperti apa. Misalnya kalau untuk tanggung jawab di perusahaan, mereka wajib melengkapi dengan ventilasi yang terjaga, dengan HEPA filter, pengaturan kerumunan, pengaturan meeting dan sebagainya. Itu perlu disiapkan untuk tadi sistem prevent, detect dan responsnya. Bagi karyawan atau pekerja juga mereka harus tetap menjaga prokes. Jadi walaupun ini sudah mulai relaksasi, tapi tetap harus waspada bahwa virus itu masih ada. Demikian Mbak April. Bu Bian, sebenarnya poin-poin apa saja yang harus diperhatikan dan di-highlight oleh pengusaha-pengusaha untuk menerapkan uji coba WFO ini? Ya, artinya ketika kita bicara uji coba, ini kan ada trial dan error ya. Errornya itu kita mesti bisa antisipasi. Untuk itu kalau kita sudah yakin bahwa error itu bisa kita minimalisir 100%, barangkali baru kita bisa mulai ya. Yang paling utama barangkali Mbak April adalah bagaimana antisipasi prevent ya. Tadi saya sudah sebutkan ada bagaimana komunikasi, informasi, edukasi yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Jadi pemerintah mesti pastikan itu dulu. Perusahaannya ini sudah siap belum? Bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan preventnya, mulai dari screening, melakukan informasi edukasi pada karyawannya, melakukan sosialisasi, melakukan disinfeksi pada perusahaan, pada kantor. Kemudian bagaimana mekanisme detect-nya? Zonasi seperti apa dilakukan, titik-titik kritis di kantor itu di mana saja, kelompok-kelompok berisiko tinggi itu siapa saja, itu perlu dibuat mappingnya, kemudian lakukan screening rapid test atau PCR. Dan yang terakhir adalah respons, bila ada yang positif COVID, seperti apa melokalisir wilayah yang atau daerah tempat kerja yang terkontaminasi. Seperti bagaimana desinfeksi mekanismenya, tes PCR rapid test, dan penanganan penderita. Jadi si perusahaan ini harus mempunyai link rujukan yang jelas dan itu kemudian dikomunikasikan kepada karyawan atau kepada pekerja. Barangkali itu Mbak April. Baik, saya kembalikan ke Pak Sarman. Pak Sarman, apakah pengusaha-pengusaha sudah atau sektor industri esensial sudah menyiapkan apa hal-hal yang disebutkan oleh Bu Bian tadi? Iya, memang jadi gini, ketika memang pemerintah akan memutuskan WFO 100%, pertama kan sudah pasti pemerintah akan mengevaluasi, ya. Apalagi misalnya saya katakan tadi Jakarta contohnya, Jakarta ini kan sudah zona hijau ya, jadi artinya hampir seluruh DKI Jakarta sudah terkendali dengan jumlah yang juga sudah sangat-sangat rendah, artinya kan memang sudah layak dipertimbangkan levelnya diturunkan dan juga mungkin WFO-nya 100%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dari pelaku usaha sudah barang tentu, saya katakan tadi, sudah barang tentu bahwa kami sudah akan siap melaksanakan berbagai keputusan-keputusan atau mungkin aturan-aturan yang akan dilakukan oleh pemerintah kepada kita. Dan saya rasa memang ini sudah komitmen kita dari awal ya, ketika katakanlah tahun yang lalu juga pemerintah menerapkan PSBB misalnya, kemudian juga tahun ini dengan penerapan PPKM yang lebih ketat. Kita dari pelaku usaha sudah siap melaksanakan berbagai aturan-aturan oleh pemerintah, ya. Karena gini, kami dari pengusaha juga kan punya komitmen yang tinggi April, bahwa ketika pemerintah katakanlah membuat kebijakan melonggarkan berbagai aktivitas perkantoran dan usaha, apalagi menurunkan level daripada PPKM ini, kami punya komitmen untuk menjaga itu. Kami tidak mau misalnya ketika sudah turun ke level 3 akan naik lagi ke level 4. Kami tidak mau seperti itu. Kami akan menjaga bagaimana agar ketika turun ke level 3 nanti akan berproses turun ke level 1, ke level 2, bahkan ke level 1. Itu adalah tugas kami gitu loh. Karena kami akan psikolog kami akan terganggu apabila mungkin ada kasus lagi, naik lagi. Tentu nanti pemerintah akan membuat pengetatan. Bagi kami itu tidak ada. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Dian tadi, kami akan siap melaksanakan itu, akan mengawal itu, dan kami akan pastikan bahwa dunia usaha punya komitmen besar. Bagaimana agar kita bersama-sama, walaupun perkantoran sudah aktif, walaupun dunia usaha sudah aktif misalnya, kami akan mengawal dan memastikan agar kiranya
apa namanya pengendalian dan juga penekanan daripada kasus COVID ini harus semakin rendah, tapi dia paling rendah. Karena kita tidak ingin pemerintah akan mengembalikan lagi pengetatan yang nantinya akan mengganggu daripada pelaku-pelaku usaha. Gitu, April. Ya, menghindari efek pingpong yang mungkin saja terjadi dalam kebijakan ini tentunya menjadi concern tersendiri ya bagi pengusaha untuk bisa menekan penyebaran angka COVID-19 yang seperti dikatakan oleh Pak Sarman tadi, jangan sampai ketika sudah level 3 kembali lagi ke level 4. Bu Bian, apa saja langkah-langkah mitigasi yang harusnya bisa dilakukan untuk mungkin jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi? Baik, sukses sebuah uji coba yang akan dilakukan oleh pemerintah ini tentunya harus menjadi tanggung jawab semuanya, yaitu tanggung jawab bukan saja pemerintah tetapi juga tanggung jawab di manajemen dunia usaha serta pekerja. Sukses PDR adalah menjadi salah satu indikator kunci terutama untuk pekerja ya secara individu dan keluarganya, termasuk keluarganya. PDR ini adalah prevent, detect, respond tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang juga penting adalah perusahaan wajib memiliki jejaring sistem pelayanan kesehatan untuk mendukung prevent, detect, respond yang baik. Perusahaan wajib melakukan investasi ya, menuju zero error, zero wabah di lingkungan kerjanya. Kemudian perusahaan juga wajib melihat unsur kesehatan sebagai salah satu unsur utama produktivitas perusahaannya. Sehingga kemudian diperlukanlah ada yang namanya data epidemiologi lingkungan untuk kunci ukuran sukses uji coba tersebut. Yang terakhir adalah data semesta. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah 4S, biasanya 4 sehat ya, ini 4 semua, 5 semesta. Data semesta ini yang kelima adalah sumber memutuskan bahwa prevent, detect, respond ini dimulai dari rumah tangga, kemudian ke level kelompok pekerja, kemudian ke perusahaan, barulah ke lingkungan. Barangkali itu April dari saya. Baik Bu, terima kasih Bu Bian. Terakhir ke Pak Sarman ya, Pak Sarman, apa saja sih sebenarnya hal-hal yang diinginkan oleh pihak-pihak pengusaha begitu dalam kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini? Ya, hari ini kan April adalah merupakan hari terakhir ya perpanjangan, dan tentu kita mungkin apakah nanti malam kita akan mendengarkan kebijakan pemerintah, apakah memang akan memperpanjang atau mungkin memperpanjang dengan catatan ada kelonggaran-kelonggaran baru, tentu akan kita tunggu. Tapi yang jelas bahwa memang masih banyak April berbagai sektor usaha yang masih menantikan kelonggaran-kelonggaran baru. Ya, di samping mungkin kebijakan WFO 100% misalnya, tapi kan dalam PPKM ini masih banyak sektor usaha yang belum bisa buka semaksimal mungkin, ya, belum bisa beroperasional. Contoh misalnya saya katakan tadi, misalnya pedagang-pedagang makanan di gedung-gedung perkantoran juga cukup banyak. Kemudian yang kedua adalah teman-teman kita yang bergerak di bidang jasa. Jasa ini kan banyak, ada event organizer lah, ada entertain lah. Nah ini kan turunannya ini kan banyak, ada kontraktor di sana. Nah ini kan mereka belum buka, belum lagi hiburan-hiburan. Ya, apalagi yang namanya pusat destinasi belum dibuka. Di sana banyak UKM kita. Kemudian juga hiburan malam yang sudah hampir 1,5 tahun misalnya sampai saat ini juga belum bisa buka. Jadi mereka ini juga kan pengusaha-pengusaha yang saat ini juga kemungkinan juga udah sangat di ujung tanduk gitu ya. Jadi sangat berharap memang ada suatu kebijakan pemerintah, apakah memang ini akan kelonggaran-kelonggaran ini ada yang dibuka kembali. Nah ini akan ditunggu oleh pelaku-pelaku usaha. Yang jelas bahwa saat ini memang psikologi pengusaha sudah terbangun, ya minimal walaupun level 4 misalnya saat ini masih berlaku, akan tetapi sudah ada kelonggaran misalnya bahwa pengunjung mal sudah bisa 50%, kemudian juga dine-in sudah bisa 25%. Nah ini angin-angin baru. Kita harapkan mungkin kebijakan ke depan mungkin pengunjung mal bisa 50%, bisa 75%, kemudian juga yang dine-in makan di tempat bisa lebih 50%. Jadi ini akan lebih menggerakkan ekonomi Indonesia. Ya, kita tunggu ya seperti apa langkah pemerintah untuk bisa menemukan formula yang tepat begitu ya Pak Sarman ya, untuk bisa membantu seluruh sektor ekonomi. Betul, dan itu akan menjadi modal kita mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah di kuartal ketiga sekitar 3,5 sampai 4%. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Sarman, terima kasih Bu Bian sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu untuk Anda semua. Salam sehat selalu, selamat malam. Selamat malam.
Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri, mohon undur diri. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.